Saya melihat tatapan matanya yang ini sangat-sangat menatapnya seperti ini. Seperti itu. Jika kita mengambil keputusan di saat kita sedang dalam kondisi marah, sedih, maka sesuatu itu tidak akan bisa menjadi baik. Dan jika itu memang susah atau sulit untuk dilakukan, tidak ada salahnya menempuh jalur resmi dan melibatkan lawyer atau penasihat hukum. Tapi pastikan juga memilih lawyer yang memiliki satu kedekatan dengan diri kalian. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Lady Nayawan, haruskah dia bercerai? Bagaimana nasib dia dan keluarganya ke depannya nanti? Dan akankah Randy Yarnett mempertahankan istri dan ketiga anaknya ini? Kita akan coba lihat menggunakan kartu-kartu saya. Kartu ini dan konten ini saya buat setelah menonton kalau yang dia ceritakan kepada Dr. Richard Lee itu satu hal ya. Tapi saat melihat dia menandatangani kerjasama di mana dia ya tidak dijelaskan ya menjadi apa di situ, mungkin brand ambassador untuk produk-produk Athena yang dibuat oleh Dr. Richard Lee dan yang sedianya ini akan disambung dengan konten klarifikasi karena saya mendapat bocoran dari teman-teman wartawan yang banyak yang kecewa datang ke sana, tapi ternyata pertanyaan yang harus diajukan, yang bisa diajukan ternyata cuma sedikit atau cuma satu atau dua pertanyaan saja. Dan saya melihat tatapan matanya yang ini sangat-sangat menatapnya seperti ini. Seperti itu. Dia seakan-akan tidak tahu, bingung dia sedang berada di mana, dan dia tidak mengerti harus ngomong apa. Nah, untuk Lady Nayawan, mohon dengarkan bacaan kartu saya ini. Dan untuk kalian semua yang punya atau memiliki suatu kisah yang sama atau dalam kondisi yang sama seperti Lady Nayawan, silakan dengarkan ramalan kartu ini. Yang pertama adalah nggak masalah kalau kalian ternyata sedang syok dan muncul ketidakpercayaan diri yang besar sekali. Karena apa yang terjadi ini sesuatu yang luar biasa. Seperti yang diakuinya, pasangannya, suaminya ini direbut atau diambil oleh temannya sendiri. Nah, ini dugaan. Tapi ini adalah satu hal yang menurut bukti yang dinaikkan itu sudah sangat valid dan dia pun mengakui sendiri dengan bahasanya sendiri. Dan tidak ada sebuah bantahan dari pihak seberang. Maka saya katakan bahwa it is okay, be not okay. Kamu mungkin sedang shock. Dan saat sedang shock, saran dari saya sebenarnya satu. Jangan membuat keputusan apapun. Cobalah untuk tenang dulu. Tarik nafas dulu. Carilah waktu untuk sendiri. Dan berbicaralah kepada seseorang yang paling mengerti dirimu, yaitu diri kalian sendiri. Dan kalaupun ternyata butuh pendampingan orang-orang di sekitar saat kita sedang pengen sendiri ini tadi, pastikan orang ini bukan orang yang baru. Bukan orang yang kalau saya pikir ini nggak pernah kita temui. Dan ya akhirnya yang ditakutkan nanti kita salah mengambil keputusan. Saya tidak mendiskreditkan siapapun yang ada di sekitarnya. Tetapi harapannya adalah sebaiknya kamu ditemani oleh orang-orang yang sudah minimal 10 tahun berteman denganmu. Atau seseorang yang memiliki hubungan darah atau keluarga dan mengerti tentang dirimu ini tadi. Jadi jangan ditemani oleh orang-orang yang baru dikenal. Yang walaupun mereka ini memiliki satu bantuan atau satu niat yang baik sekalipun, tetap dia tidak mengenal kamu dan kamu butuh bersama orang yang kamu kenal dan mengenal. Mengapa harus hati-hati? Karena jika kita mengambil keputusan di saat kita sedang dalam kondisi marah, sedih, maka sesuatu itu tidak akan bisa menjadi baik. Sama seperti yang dikatakan oleh Rasulullah. Janganlah membuat janji saat kamu senang dan janganlah membuat keputusan saat kamu marah. Kalau saya salah, silakan dibenarkan di bawah sini. Tetapi ini adalah sebuah contoh bahwa saat emosi kita sedang berkecamuk, sebaiknya kita menenangkan diri dan tidak melakukan sesuatu yang sifatnya membutuhkan satu komitmen jangka panjang yang bisa saja takutnya nanti tidak akan sanggup untuk kita jalani. Kalaupun ternyata menerima sebuah bantuan dari orang, terimalah. Asalkan kita tidak harus melakukan sebuah perjanjian yang mengatakan kita akan ada di satu titik, tidak kemana-mana, dan kita harus menghargai perjanjian itu nanti. Hati-hati sekali. Sehingga kalau misalkan yang saya lihat di sini ini tadi, ditawari pekerjaan atau bantuan oleh Dr. Richard Lee, ya pastikan saja bahwa tidak ada sebuah hal yang harus dilakukan atau harus diberikan kembali yang sifatnya itu mengikat. Kalaupun ternyata bantuan ini sifatnya bantuan, seharusnya ini tulus dan diterima apa adanya, silahkan. Tetapi jika ternyata harus membuat sebuah keputusan, ini yang harus berhati-hati. Dan ini semua berlaku untuk semua wanita dan pria juga tentu saja. Saat kita misalkan marah, terus kita akhirnya, ya udah saya pergi dari rumah.
Ya sudah, saya keluar dari perusahaan ini. Saya apa? Jangan membuat sebuah keputusan yang suatu hari nanti akan disesali. Atau tiba-tiba, ya sudah kalau begitu saya akan berpihak dengan pihak. Nah, kalau saya pikir ini akan bisa menjadi sebuah keputusan yang gegabah jika kita tidak memikirkan. Dan bisa saja apa yang kamu miliki ini akan ditunggangi dan diambil kepentingan oleh orang lain. Maka harus hati-hati dan sebaiknya itu tadi, cobalah untuk tidak membuat janji dulu. Yang berikutnya harus dilakukan adalah tanyakan berikutnya ini akan seperti apa. Tanyakan kepada diri kalian, tanyakan kira-kira nasib anak-anak akan bagaimana. Dan kedepannya pun harus difikirkan. Dalam hal ini mungkin yang difikirkan oleh Lady adalah mendapatkan pemasukan kalau ternyata nanti terjadi keributan dan suaminya ini tidak memberikan nafkah lagi. Dan ini adalah sesuatu yang baik. Maka tadi saya katakan terima saja kalau diberi. Tapi kalau harus membuat janji atau mengikatkan diri kepada sesuatu, ingat sebaiknya dilakukan dalam kondisi emosi yang stabil. Dan harus ada pendampingan dari orang yang memang disayangi dan kamu juga sayangi. Maka kenapa? Karena pikiran kamu akan lebih baik difokuskan kepada anak dan kepada siapapun ini, karena ini masih menjadi suami. Ada baiknya dibicarakan lagi. Walaupun ini mungkin pembicaraan yang kesekian, tetapi di awal dulu sebelum anak-anak ini lahir, kalian kan cuma berdua dan kalian yang membangun ini semua. Masa iya ini akan hilang dan lenyap dalam sekejap? Walaupun apa yang dilakukannya mungkin sudah tidak termaafkan lagi. Dan jika itu memang susah atau sulit untuk dilakukan, tidak ada salahnya menempuh jalur resmi dan melibatkan lawyer atau penasihat hukum. Tapi pastikan juga memilih lawyer yang memiliki satu kedekatan dengan diri kalian. Agar apa? Agar bisa lebih mengerti, lebih mengetahui. Karena dalam kondisi seperti ini akan sulit untuk menceritakan sesuatu, berpikir dengan jernih, dan menjawab sesuatu dengan logis. Maka kalau saya boleh katakan, cobalah untuk mencari seorang pendamping atau seorang yang mengerti hukum agar apa yang kita lakukan nanti nggak salah. Daripada nanti kita klarifikasi, berbicara tentang sesuatu, orang yang sudah menganggap kita itu membuat front atau berlawanan dengan mereka, tentu saja akan bisa dan sangat mungkin melakukan segala cara untuk menjatuhkan kita. Dan kalau mereka uangnya akan lebih banyak, maka saya pikir mereka akan bisa menggali dosa kita yang membuat kita bisa jatuh ke lubang yang tidak kita inginkan. Maka cari waktu untuk menyepi, menyendiri. Tidak usah terlalu difikirkan dulu semua ini dan lelapkan dirimu ke dalam keheningan. Karena jika ini terjadi dan terus harus mengikuti apa yang ada, mengikuti emosi yang muncul, klarifikasi ke sana kemari, diminta untuk memberikan sebuah jawaban mengenai satu hal yang mungkin saja ini malah akan jadi bumerang untuk diri kita sendiri, atau jika tidak akan menjadikan anak kita menonton sesuatu yang seharusnya tidak kita pertontonkan di depan publik, maka ini akan jadi sebuah hal yang buruk ke depannya. Maka ada baiknya tidak melakukan hal-hal yang terus akan disesali, dan ada baiknya berpikir lebih jauh lagi dalam kondisi sendiri ini. Mas Darko di sini berarti menyetujui ya terjadinya apa yang dilakukan ini tadi, dan nggak mendukung ya seorang wanita memperjuangkan. Tidak, bukan itu maksudnya. Waktu kemarin yang terjadi dengan Lesti, saya sampai dituduh oleh banyak sekali orang, dianggap ingin dan setuju perceraian antara Lesti dan Rizky Bilar. Tapi saya katakan bukan itu. Saya di sini membacakan kartu untuk kalian semua para wanita, yang mana wanita ini terkadang mengambil keputusan di saat yang salah, melakukan sesuatu yang terus kemudian dia sesali, berbuat baik tapi ternyata nanti dimanfaatkan. Maka ketahuilah dulu bahwa segala sesuatu ini bisa kok ditunda dan ditenangkan dirinya, difikirkan dengan logika dan perasaan, difikirkan bahwa dirinya tidak sendiri juga, dan diambil keputusan setelahnya. Jangan karena sebuah emosi terus kalian terpaksa harus klarifikasi di depan kamera, terus kemudian mengatakan sesuatu yang berimplikasi hukum yang kemudian akan malah menyerang kita dan membuat orang-orang yang kita sayangi terpaksa melihat versi kita yang lain, walaupun sebenarnya apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang benar adanya. Maka isi dari konten ini adalah tahan emosinya dan berpikirlah sejenak. Jika sudah, berpikirlah sekali lagi. Dan setelah itu, lakukan apa yang kamu anggap benar dan minta orang-orang lain yang kamu sayang melindungimu dalam perjalanannya. Dan saya katakan bahwa jika ternyata sudah mantap berpisah, silahkan. Tapi jangan kamu melakukan perpisahan karena sudah mendapatkan uang, tahu bahwa masa depannya ini akan lebih pasti, dan didukung oleh orang-orang yang ternyata tidak mengetahui permasalahan tapi hanya ngompori. Saya tahu
Bagaimana perasaan seorang wanita melihat suaminya menato wajah wanita lain di punggungnya. Dan itu tetap sesuatu yang tidak dibenarkan. Dan memang kalau saya jadi wanitanya, saya akan lebih pilih untuk berpisah. Tetapi semua orang mengenakan sepatu yang berbeda, kehidupan yang berbeda, dan kita belum ngobrolin tentang anak-anak mereka loh. Ini seperti apa? Jika ternyata anaknya dekat sekali dengan ayahnya, apa yang harus dilakukan? Dan jika ternyata memang ini semua adalah sebuah kesalahan yang memang terjadi berulang kali, mengapa hal ini sampai terjadi? Maka saya katakan bahwa ada banyak hal yang harus difikirkan. Dan kompor-kompor di luar itu hanya akan memanaskan suasana saja. Maka ambillah keputusan yang paling tepat. Dan tidak ada yang tepat selain bersama dengan orang yang disayangi dan berdoa tentu saja kepada Sang Maha Kuasa. Jika itu masih belum dirasa perlu, carilah pendampingan dari seorang psikolog. Karena mereka lah orang-orang yang paling mengerti kondisi kejiwaan orang lain dan bisa membantu kalian untuk menemukan jati diri kalian yang sebenarnya. Yang pasti di sini adalah jangan mengambil keputusan dan jangan mengambil tindakan, baik ucapan maupun sebuah perbuatan yang akan kita sesali di kemudian hari nanti. Kalau buat saya apapun dosanya, selama ada sebuah janji untuk tidak mengulangi lagi dan ada sebuah penebusan yang harus dilakukan, mungkin pertimbangan untuk memaafkan melihat anak ini tetap harus ditempuh. Tapi jika hal itu sudah terjadi berulang kali dan sepertinya pasangan kalian tidak akan mungkin untuk bisa sembuh atau malah mencari pembenaran akan apa yang dilakukannya, maka jalan perpisahan adalah jalan terbaik yang harus kalian lalui. Dan doa saya menyertai semua wanita yang mengalami permasalahan seperti ini. Untuk kalian semua yang ingin dibacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah sini. Terima kasih atas atensinya dan salam kuat untuk wanita-wanita seperti kalian. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.